Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Luar biasa. Kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di ibadah Minggu Raya tanggal 2 Januari 2022. Minggu pertama, ibadah Minggu Raya pertama daripada tahun ini. Luar biasa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan telah menjaga, melindungi, menyertai kita. Di hari-hari, di waktu-waktu yang telah berlalu, teristimewa kemarin kita telah meninggalkan tahun 2021. Dan kita boleh ada di hari ini di tanggal 2 Januari 2022. Kita akan menapaki tahun ini dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Itulah iman percaya kita. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita, marilah kita siapkan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita akan memulai dan ibadah kita akan masuk dalam saat itu. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita minta urapan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mengurapi kita. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Puji Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus itu Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang Maha Tinggi. Tritunggal yang Maha Kuasa. Itu sebabnya kita layak memuji dan menyembah Dia. Kita datang beribadah kepadanya. Kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 1. Suci, suci, suci. Allah Maha Tinggi pada siang dan malam. Ku beri pujian dan seterusnya. Kita nyanyikan pada ayat 1 sampai 3 dan keadaan duduk. Kemudian ayat yang keempat, saya jemput Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk kita siap masuk dalam doa pembukaan. Suci, 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 Allah Maha Tinggi pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, suci,
kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita layak menyembah karena Dia memang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, kita terus memuji Tuhan dengan pujian penyembahan layaklah segala bangsa, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hendrik Lerik, STH. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, dan seterusnya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kaulah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah pencipta segalanya, Allah yang telah menopang dan Allah penyelamat kami. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar bagi kami semua, anugerah-Mu yang tak putus-putusnya, menyertai, menopang, memelihara kami, memimpin, memberkati kami semua. Ada sebagaimana pada pagi hari ini, kami mengucap syukur karena di awal tahun yang baru ini,
di minggu yang pertama, kami mendapatkan kesempatan untuk datang dan bersekutu dengan Engkau, dengan tujuan untuk kami memuji dan menyembah, mengagungkan serta membesarkan akan nama-Mu, akan kasih kuasa-Mu, dan semua perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan kami. Berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah hadir. Berkatilah anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani hari ini. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Seketika lamanya kami beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus beracara, memimpin ibadah ini. Biarlah dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau disenangkan dan percaya kami semua akan diberkati. Segala bentuk pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang menyelinap masuk, mengganggu konsentrasi fokus kami, menghambat semua yang baik kami terima, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus beracara, dan biarlah ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya tuntunan Allah Tritunggal menyertai dan memberkati ibadah ini. Dari awal sampai kepada akhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka dan tabiskan ibadah perdana di tahun yang baru, ibadah Minggu Raya pagi hari ini, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari buku Nyanyian Kemenangan Iman Besar nomor 316, nomor 316, halaman 276. Kita baca secara bergantian. Saya akan baca cetakan yang tipis dan Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membaca cetakan yang tebal. Di dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Kewajiban Kristen. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang lain, dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai penguasa baik di karunia Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita terus menjadi alat Tuhan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Marilah bersama-sama semua orang percaya dari segala tempat dan zaman,
kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Mari kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 82 ayat 1-4. Berjalan serta muhalis, iringlah kan tapaknya. Berjalan serta muhalis, iringlah kan tapaknya. Senang kelupun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berjalan serta muhalis, sandarlah kan lengannya. Lak lenyap sesal dan tangis, hatimu teriburlah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berjalan serta muhalis, engkau kelak ditariknya. Suaranya lembut dan manis, panggil kau, hai marilah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berjalan serta muhalis, tujulah ke surga terang. Rahmatnya tetap mendirik jalanmu, dan kau senang. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Haleluya, glory bagi Dia. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika saya melihat lagu ini, yang ada dalam pikiran saya itu selalu berjalan serta Yesus. Mari kita membuka nyanyian kemenangan iman nomor 78
ayat 1 sampai 4. Di atas Yesus karanghu, sandaranku tidak yang lain, melainkan darah dombahu, dan seterusnya. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah dombahu. Aku terus berikan yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus karangmu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesat. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus karangmu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Janjimu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendakmu mau selamatkan, oh itu yang ku haraplah. Di atas Yesus karangmu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Bila nafiri menderu, ku hadirlah di depanmu. Bila yang kotor dan keji menjadilah putih bersih. Di atas Yesus karangmu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Amin, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di atas Yesus tidak ada dasar yang lain, hanya ada kepastian di atas Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Wakil Gembala kita, Bapak Evangelis Juniaman Dohona STH. Kita akan bawa semua beban dan pergumulan kita, serta juga ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita menyanyikan pujian penyembahan, hatiku percaya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap janjimu, pengharapanku, dan seterusnya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa kami yang ada di surga, seperti lagu yang telah kami nyanyikan pada penghantar doa kami kepada Tuhan, hati kami percaya, hati kami yakin, dan hati kami pasti kepada Tuhan, karena Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah sandaran kami, Engkaulah pengharapan kami, dan Engkaulah sumber kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih segala anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan Engkau beri bagi kami dengan cuma-cuma yang tidak ada satupun usaha dari hidup kami, dan Engkau anugerahkan bagi kami dengan gratis dan dengan pemberian daripadamu. Ya Tuhan, ya Allah kami mohon ampun kepadamu jikalau selama ini kami menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak salah menggunakan hidup, tidak salah menggunakan anugerah yang Tuhan Engkau beri bagi kami. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan Engkau beri bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih segala hal, kecukupan, pekerjaan yang masih Tuhan Engkau percayakan bagi setiap kami. Kami sesungguhnya lemah, kami tidak berdaya, kami rapuh di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau beri kekuatan bagi kami, dan Engkau telah memimpin kami, dan semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami ada di dalam rumah Tuhan, mengucap syukur untuk minggu yang baru yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami di tahun 2022. Kami sungguh percaya Tuhan, dan kami sadar kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelebihan kami, bukan karena kemampuan kami, semata-mata pemberian Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Kami akan memulai minggu ini dengan penuh bersandar berharap kepada Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi satu hari ke depan, 1 jam ke depan. Tahun ini adalah tahun misteri bagi kami, tetapi akan terbuka dan menjadi keyakinan. Kami akan berjalan karena Tuhan menjadi penopang penolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu entah ada masalah yang harus kami hadapi, entah ada tantangan yang harus kami hadapi, dan juga kami percaya bahwa pimpinan Tuhanlah menyertai hidup kami. Berkat Tuhan Engkau telah sediakan bagi kami. Kalau harus kami melewati lembah yang begitu dalam di tahun ini, beri kekuatan bagi kami ya Tuhan untuk melewatinya. Kalau harus kami mendaki gunung yang sangat tinggi, biarlah Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan yang terus memegang tangan kami hingga kami sampai dan melewatinya. Biarlah kekuatan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji nama-Mu. Pada siang hari ini mengucap syukur untuk beberapa kesaksian yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu. Kiranya segala pujian dan syukur hormat dikembalikan kepada Tuhan, dan segala pergumulan doa harapan mereka di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mendengar dan sendengkan telinga-Mu dan menjawab setiap mereka. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua dari Bapak Edward Dimo yang pada jam 10 akan mengadakan operasi di Dok 2 rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pimpinan dan perlindungan dari Tuhan akan menyertai jalannya operasi. Biarlah dokter dan semua para perawat Engkau pakai, Engkau pimpin mereka semua, sehingga boleh dipakai oleh Tuhan alat kesembuhan bagi orang tua terkasih. Segala dana biaya yang dibutuhkan Bapa, kiranya segala sesuatu Engkau sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu,
yang telah hadir beribadah dalam segala pergumulan doa harapan mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menjadi sumber jawaban bagi setiap mereka. Tambah-tambahkan iman di dalam hati mereka. Tambah-tambahkan kasih mereka akan Tuhan. Sehingga hidup mereka memperoleh damai sejahtera dan sukacita dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami doakan pelayanan 1 tahun ke depan. Kami akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk program-program yang ada di dalam jemaat. Kami doakan para hamba Tuhan, para pengurus komisi dan para majelis, setiap anggota jemaat yang ada. Kiranya Tuhan Engkau anugerahkan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami menjalankan hidup kami, menjalankan pelayanan ini dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan cinta daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, karena dengan cinta kami sadar bahwa tidak akan kami sungguh-sungguh melakukan, tetapi cinta dari Tuhan akan memenuhi kami dan akan menyempurnakan dan memampukan kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan misi di seluruh dunia, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dalam rencana dan kehendak-Mu, sehingga semua bangsa diajar, dibaptis, dan mengenal Kristus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Doakan pelayanan Gereja Sinode King Mi di Tanah Papua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, kami mohon kiranya boleh berjalan dengan baik, dan dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami. Kami doakan untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hal-hal yang sedang Tuhan kami hadapi hari ini. Kiranya pimpinan Tuhan akan menyertai, dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan nyata bagi bangsa kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini sehingga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memuji Tuhan, kita telah memberikan kesaksian kita, dan kita juga telah menyampaikan syafaat kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Kita akan menyambut firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri, dan kita menyanyi pujian penyembahan, Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami semua. Engkau peduli, bahkan Engkau menyelamatkan kami. Engkau telah merancangkan masa depan, hari depan yang gilang gemilang bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Karena firman Allah adalah Allah sendiri, adalah rancangan-rancangan yang kekekalan Allah bagi kami yang fana, kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang tidak berarti apa-apa. Tolong kami ya Tuhan untuk menghargai firman-Mu, seperti Samuel yang kecil yang menghargai firman Allah. Tak ada satupun firman yang dibiarkannya gugur. Engkau menyertai Samuel dengan heran, bahkan Engkau memakai dia dengan luar biasa di dalam zamannya, di dalam kehidupannya. Beri kami sikap menghargai firman-Mu, seperti perwira di Kapernaum yang percaya bahwa sepatah kata saja daripada Allah akan mendatangkan mujizat, mendatangkan perubahan, mendatangkan perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan,
kami akan baca, akan belajar, merenungkan, mendengar firman yang hidup ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas kami, pikiran kami, hati kami, kehendak kami, perasaan kami, jiwa kami, telinga kami, kuduskan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hari ini, minggu yang pertama, kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ini doa kami, berfirmanlah, urapi dan pakai hamba-Mu, kami siap mendengarnya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom, apa kabar? Baik ya, sukacita, luar biasa. Harus sukacita, karena ini tahun yang baru. Banyak masalah kah, banyak kekhawatiran kah, tinggal. Ini tahun baru. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar di awal tahun, bahwa tahun baru, hidup yang baru. Kita sudah belajar. Hidup yang lama jangan bawa Bapak Ibu Saudara. Kita juga sudah belajar bahwa tahun baru itu hati yang baru. Nah, hati yang baru. Hati yang lama itu kasih tinggal dia. Kubur dia, buang dia di laut supaya ombak bawa dia. Lagu apa itu ya, ombak ya? Angin kan? Biar ombak yang bawa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman yang penting, yang luar biasa bagi kita. Mari kita membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal 37. Kita membaca ayat 23, 24, 25 dan 26. Mazmur ini dia di pasal 37 dia panjang sekali, tapi kita fokus merenungkan ayat 23 sampai 26. Kebahagiaan orang fasik semu. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya lagi, indahnya luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 adalah tahun yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan, dan tahun yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Tahun 2021 sudah berlalu. Kalau hari ini kita masih ada, kita masih hidup, kita bisa masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2022, Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, bahwa inilah tahun yang Tuhan sediakan. Tahun yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Perhatikan bahwa kalau ini tahun yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, anugerahkan bagi kita, bagaimana sikap kita dalam kita menerima tahun ini? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau tahun ini disediakan, diberi, dianugerahkan oleh Tuhan, mau tidak mau kita harus sambut dia. Sambut dia, kita harus terima dia, dan kita pakai tahun ini, kita gunakan, kita jalani tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini diberikan oleh Tuhan. Tuhan sediakan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Anugerahkan artinya bahwa sebenarnya kita tidak layak. Sebenarnya kita mungkin Tuhan bilang, sudahlah, di 21 cukup. Tapi kenapa kita masih masuk tahun 2022, tahun yang baru ini? Itu berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita.
Kalau tahun ini Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, pertanyaan bagaimanakah perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini nanti? Apa saja yang akan kita hadapi, yang akan kita jumpai, yang akan kita temui, kita alami sepanjang tahun ini? Apakah tahun ini akan menyenangkan bagi kita? Ataukah tahun ini akan menakutkan dan membuat kesedihan dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, memang Tuhan anugerahkan kepada kita, puji Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, apa yang akan kita hadapi, kita temui, yang akan kita alami sepanjang tahun ini. Apakah tahun ini kita lihat sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, yang penting terjadi dalam hidup kita? Apakah tahun ini merupakan tahun jawaban doa kita, tahun di mana Tuhan memulihkan kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan memberkati kita? Tidak seorang pun yang tahu. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak seorang pun tahu, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini tidak ada arti apa-apa. Kita sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri. Kalau tahun ini Tuhan anugerahkan kita masuk, kita masih diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Dan tahun ini tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah kita masih lihat matahari ataukah yang lain sebagainya? Menunjukkan bahwa kita sebenarnya membutuhkan bimbingan Tuhan sendiri. Kita membutuhkan tuntunan daripada Allah. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan saja sepanjang tahun ini. Kenapa? Karena Tuhanlah yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia Allah yang Alfa dan Omega. Sebelum segala sesuatu ada, setelah segala sesuatu ada, bahkan ketika segala sesuatu sudah tidak ada, Dia Allah yang sama, Allah yang ada, Allah yang kekal, Alfa dan Omega itu. Kita membutuhkan Dia. Sedih kalau orang bilang dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia berkata bahwa saya bisa, saya mampu, saya sanggup berjalan sendiri, tanpa Tuhan pun saya bisa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, Alkitab bilang bahwa itu adalah orang bodoh. Makanya dalam Efesus bilang bahwa janganlah kamu bodoh, tapi kamu arif, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita membutuhkan apa yang namanya bimbingan, tuntunan dan penyertaan Tuhan. Perhatikan Mazmur 37 yang kita baca tadi. Siapa yang tulis? Raja Daud. Nah, Raja Daud seorang yang sejak masa mudanya, perhatikan bahwa sampai dia tulis Mazmur 37 dia sudah tua. Dan sejak masa muda sampai masa tuanya itu, dia melihat, dia tahu, dia sadar bahwa dia bisa menjalani hari-hari kehidupannya hanya karena ada Tuhan yang membimbing dia. Karena ada Tuhan yang menyertai dia, yang menolong dia, yang memimpin dia, yang memberkati hidupnya, yang menyelamatkan hidupnya, yang telah memilih dia, mengurapi dia, dan memakai dia dengan ajaib. Hanya ada Tuhan yang sudah membimbing dia. Itu sebabnya Mazmur 37 ini dia tulis. Dia sudah ada di masa tuanya. Tetapi perhatikan bahwa dia mulai cross check, evaluasi bagaimana perjalanan hidupnya sejak masa muda. Rupanya tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan, tuntunan daripada Tuhan itu sia-sia semuanya. Itu sebabnya dia bilang bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Perhatikan bahwa seorang pejabat tinggi, seorang raja yang besar waktu itu, sebenarnya dia bilang, ya dia punya fasilitas, dia punya kuasa, dia punya kekayaan, dia punya kuasa dan lain sebagainya. Sebenarnya dia aman saja. Semua sudah ada, mau cari apa lagi? Tapi dia bilang bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah
keselamatanku. Nah, hanya orang-orang yang bisa melihat keberadaan dirinya, keterbatasannya, ketidaksanggupannya, dia bisa bilang bahwa hanya Tuhan sajalah keselamatanku. Amin. Oh, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Tuhanlah yang membimbingnya. Kalau di dalam ayat 23 itu bisa diterjemahkan begini. Tuhan dengan senang hati mau menyibukkan dirinya untuk membimbing setiap langkah kita. Nah, itu ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup berkenan. Artinya bahwa Tuhan mau menyibukkan dirinya. Tuhan mau untuk membimbing kita. Dia mau menyibukkan dirinya hanya untuk membimbing kita. Nah, itu sebabnya perhatikan bahwa kalau Tuhan itu dia ada, Tuhan itu dia mau membimbing kita. Perhatikan bahwa bagian kita itu hanyalah hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar saja di hadapan Tuhan. Hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Itu adalah bagian kita. Hidup benar. Bersandar kepada Dia. Nanti-nantikan Dia. Berharap kepada Dia. Andalkan Dia. Dalam ayat 34 itu ya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan lagi bahwa dalam ayat 1, ayat 2, dia nasihati bahwa jangan marah karena orang fasik. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah karena orang yang buat jahat untuk berhasil, untuk dapat sesuatu. Mereka kelihatannya lancar, kelihatannya naik terus, kelihatannya luar biasa. Dia bilang jangan marah. Kenapa? Karena mereka itu hanya seperti rumput saja. Sebentar nampak segar, tapi sebentar juga mereka akan layu. Dia bilang, serahkanlah ayat 3 ya, perhatikan ayat 3. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberi kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia, dan seterusnya. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa dalam menjalani hidup tahun yang Tuhan anugerahkan ini, mari Bapak Ibu jalan saja, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang kita tahu yang Tuhan mau kita lakukan. Lakukan saja itu bagian kita. Nah, selebihnya nanti biar Tuhan yang melakukan, mengerjakan bagiannya Tuhan. Bagian kita mari kita lakukan. Bagian Tuhan biar Tuhan yang lakukan itu. Nah, kita semua mau Tuhan memberkati hidup kita. Kita mau Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan membawa kita di dalam jalan Tuhan yang luar biasa. Kita dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Perhatikan bahwa memang Tuhan mau. Tapi seringkali Tuhan bilang bahwa kita melupakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, contohnya ibarat anak sekolah ya. Tuhan memang akan memberi keberhasilan. Tapi dia harus rajin belajar. Dia harus semangat untuk belajar. Dia harus sungguh-sungguh belajar. Harus punya kerinduan untuk menggali. Dan dari tanggung jawab dia harus dia lakukan. Dan nanti lihat Tuhan akan memberkatinya. Nah, itu sebabnya ada istilah ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan berusaha. Kalau hanya berdoa saja tidak berusaha, kurang pas. Kalau hanya berusaha bekerja saja, tidak berdoa, itu juga kurang pas. Berdoa, setelah kita berdoa, kita kerjakan semuanya itu. Dengan berharap kepada Tuhan, dengan menantikan Tuhan. Dan biarlah semua itu klop. Semua itu Tuhan berkati dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita dalam tahun ini, kita tidak seorang pun tahu apa yang terjadi nanti.
Tetapi mari saya kasih tahu satu hal yang penting. Mari lakukan bagian kita. Kita jalankan itu. Nanti Tuhan yang akan menjalankan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Nah, perhatikan apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita sudah menjalankan bagian kita. Perhatikan ayat 23. Yang pertama, di sana dikatakan Tuhan menetapkan. Bagian Tuhan adalah Tuhan akan menetapkan. Apa yang Tuhan tetapkan? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan Tuhan mengarahkan pikiran kita, kehendak kita. Tuhan mengarahkan rencana-rencana kita. Tuhan mengarahkan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Dia mengarahkan pikiran kita, mengarahkan kehendak kita, rencana kita Tuhan arahkan. Itu sebabnya kalau kita tidak merenungkan firman, nanti bisa jadi itu tidak klop dengan rancangan Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan, supaya firman itu dia menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Firman itu mengarahkan kita, supaya hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah kita? Tuhan itu dia Allah yang berdaulat. Berdaulat, dia berkuasa mengatur kejadian-kejadian dalam hidup ini. Baik kejadian yang sudah kita alami, yang sedang kita alami. Bahkan dia berdaulat kejadian apa saja yang akan kita alami. Kalau kita menjalankan bagian kita dengan benar, perhatikan bahwa Tuhan akan pakai semua kejadian-kejadian. Bahkan kejadian yang tidak masuk akal pun, kejadian yang negatif sekalipun, Tuhan bisa pakai itu. Supaya apa? Ketetapan Tuhan itu yang jadi. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan berdaulat mengatur apa saja. Supaya orang benar itu dia bisa menjalaninya. Nah, bagaimana Tuhan menetapkan langkah kita? Tuhan membimbing lewat firman-Nya. Kalau firman sudah kita baca, kita renungkan, kita simpan di hati, Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati nurani kita, yang mengingatkan kita, yang mengajar kita, menuntun kita. Roh Kudus akan kasih tahu sesuai dengan firman itu. Inilah jalannya. Maju saja. Ini jalan yang Tuhan pilih. Jangan takut, Tuhan akan menyertai. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan kepastian kepada kita, sehingga kita tidak salah melangkah. Kalau seandainya sesuatu yang jalan yang salah, Roh Kudus akan menggelisahkan kita. Jangan jalan di situ salah, kembali. Bukan yang itu yang Tuhan mau, yang ini yang Tuhan mau. Nah, Tuhan menetapkan langkah kita lewat firman yang kita pegang, lewat Roh Kudus yang terus menuntun kita, mengarahkan kita, dan memastikan kita. Nah, lalu Tuhan menetapkan langkah kita itu dia membimbing kita. Membimbing kita bukan dari jauh, tapi dari dekat. Seperti seorang anak yang dituntun waktu belajar jalan itu ya. Tuhan membimbing kita seperti itu. Bukan membimbing dari jauh pakai remote control ya. Dia membimbing itu dari dekat. Dia membimbing kita langkah demi langkah. Makanya di dalam ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Luar biasa. Bukan perjalanan kita saja, tapi langkah demi langkah. Tiap langkah kita Tuhan tuntun, Tuhan dia atur, Tuhan dia arahkan, dia bawa kita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan menuntun seperti seorang anak tadi ya, supaya kita hidup sesuai dengan tujuannya Tuhan. Tuhan membimbing kita seperti ya seorang ayah membimbing anaknya berjalan, supaya kita bisa hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, Tuhan tidak pimpin kita untuk hidup bertolak belakang dengan tujuan Tuhan. Kalau kita menyadari ini adalah tuntunan Tuhan, tetapi jalan itu justru membuat kita tidak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, berarti bukan Tuhan yang pimpin kita. Pihak lain yang pimpin kita. Siapa dia? Pihak ketiga.
pihak asing itu ya. Nah, Tuhan membimbing kita supaya kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Supaya kita hidup memuliakan Tuhan dan kita hidup jadi berkat. Itu tujuan Tuhan. Tuhan bimbing kita masuk ke dalam satu hal supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan dan kita menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan Yusuf waktu di Mesir. Yusuf dan rencana jahat saudara-saudaranya. Tuhan sudah punya rencana atas hidup Yusuf. Dia mendapatkan penglihatan bahwa semua bulan, bintang, semua berkat saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Waktu saudara dengar mereka marah, mereka akhirnya rancang yang jahat, membinasakan Yusuf. Mereka buang dia ke sumur, jual ke Mesir. Yusuf jadi hamba di sana. Perhatikan bahwa rancangan Tuhan, kalau Tuhan yang tetapkan, kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, tidak usah khawatir. Karena Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Manusia bisa mungkin kasih keluar langkah kita itu, berusaha untuk menggagalkan kita, berusaha untuk menjatuhkan kita, bahkan menghabisi kita sekalipun. Perhatikan, kalau Tuhan yang tetapkan langkah kita, karena kita menjalankan bagian kita dengan baik, tidak usah khawatir. Makanya Yusuf lihat bahwa Tuhan pakai dia jadi orang besar. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi. Dan ketika Yusuf menjadi orang besar, Yusuf menggenapi rencana Tuhan. Yaitu apa? Hidup memuliakan Tuhan dan jadi berkat. Bukan hanya untuk pribadinya, untuk keluarganya, tapi untuk seluruh bangsanya. Bahkan untuk seluruh dunia pada waktu itu. Nah, ini dia. Hidup menggenapi rencana Tuhan, tujuannya Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita, Tuhan tidak pernah bawa kita ke suatu tempat untuk kita menjadi, tidak memuliakan Tuhan. Pribadi kita tidak memuliakan Tuhan, keluarga kita tidak memuliakan Tuhan, semua sepak terjang kita, tindak tanduk kita tidak memuliakan Tuhan. Tidak tahu siapa yang bawa kita ke situ. Mungkin dengan cara-cara yang lain. Cara-cara yang tidak Tuhan kehendaki. Sehingga apa? Sehingga kita lupa tujuannya Tuhan. Kita tidak tahu apa tugasnya kita di situ. Apa maunya Tuhan bawa kita sampai ke sana. Nah, Yusuf di Mesir dan semua rencana jahat. Kalau Tuhan yang tetapkan hidup kita, karena kita sudah menjalankan bagian kita dengan baik, tidak usah khawatir. Makanya Yusuf dia bilang bahwa, kamu mereka-rekakan yang jahat untuk saya. Tapi Tuhan reka-rekakan semua itu untuk kebaikan saya, kebaikan kita semua. Tuhan berdaulat, berkuasa, pakai kejadian-kejadian apa saja. Itu sebabnya kalau Tuhan yang menetapkan, tidak usah khawatir. Nah, kemudian yang kedua, ayatnya yang ke-24. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, yang kedua adalah kalau kita jalankan bagian kita, bagian Tuhan adalah Tuhan yang akan topang kita. Tuhan yang akan menopang kita. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa inilah tindakan Tuhan mencegah orang benar itu mengalami kehancuran. Nah, Tuhan mencegah, itu sebabnya Tuhan topang dia. Baik karena dosa maupun karena kesusahan-kesusahan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika orang benar itu jatuh, Alkitab bilang tidak sampai tergeletak. Kok bisa? Iya, karena anugerah Tuhan berlaku atasnya. Anugerah Tuhan akan memulihkannya melalui apa? Melalui pertobatan. Sehingga ketika dia sadar, dia berbalik, anugerah Tuhan berlaku atasnya. Dia dipulihkan oleh Tuhan dan dia tidak sampai tergeletak. Dia akan bangkit, dia akan bangun, berdiri, terus melangkah maju, dan dia dipakai dengan luar biasa. Nah, Tuhan yang menopang. Kalau kita jalankan bagian kita, jangan takut. Nanti Tuhan yang topang kita. Nah, perjalanan 2024 tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin kita bisa saja jatuh. Tetapi jangan takut, tangan Tuhan menopang kita. Kalau tangan Tuhan yang topang kita, pasti kita akan tetap berdiri.
kita akan terus kuat, kita akan terus maju. Di dalam Amsal, Salomo juga berkata bahwa 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi ia akan bangun. Sebaliknya orang fasik, dia kena bencana itu langsung habis dan lenyap. Tidak pernah bangun-bangun lagi. Kenapa? Karena tidak ada anugerah Tuhan menyertai dia. Nah, kita hari ini ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan menopang kita. Bukan karena harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, karena sesuatu yang lain kita ada. Dan perhatikan, kalau Tuhan yang topang, mungkin saja suatu ketika kita hilang sukacita untuk sementara waktu. Nah, mungkin saja kita kehilangan sukacita karena berbagai-bagai macam hal. Tetapi kalau Tuhan yang menopang kita, sukacita kita itu akan Tuhan kembalikan. Kenapa? Karena Tuhan menopang kita. Itu sebabnya kita tidak berlama-lama di sana. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ibaratkan pohon ya. Tanaman itu kalau kita lihat dia tumbuh di tanah, nah mungkin musim panas dia punya daun-daun gugur semua. Tetapi nanti kalau musim hujan kita lihat daunnya tumbuh mekar lagi, berbuah lagi banyak. Kenapa? Karena akarnya itu tidak kering. Daunnya mungkin bisa kering sesaat, tetapi nanti dia mekar lagi, dia tumbuh lagi, dia subur lagi. Kok bisa? Karena Tuhan yang menopang. Bapak Ibu Saudara, orang benar mungkin bisa saja merasa tertekan. Kita mungkin bisa saja dipermalukan. Kita punya jiwa mungkin bisa saja lemah, letih, lesu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Karena Tuhan yang menopang kita. Karena akar itu tetap ada bertumbuh. Sehingga daunnya nanti kelak akan berbuah, akan berdaun lebat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam hati kita. Waktu kita mengalami kegagalan, mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang terpuruk, Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Itu sebabnya orang benar tidak mudah untuk putus asa. Dia akan terus optimis. Dia akan terus punya pengharapan yang besar karena ada Tuhan yang menopang hidupnya. Nah, tahun 2019, 2020, 2021, aduh banyak hal yang sulit ya. Tapi lihat kita tidak tergeletak. Kita optimis, kita punya pengharapan. Ada Tuhan yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita, memelihara kita. Dan inilah perbedaan kita dengan mereka yang tidak di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan karena Tuhan yang menopang. Lalu yang ketiga, ayat 25 tadi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apa maksudnya di sini? Nah, maksudnya di sini adalah ya, Tuhan itu menyertai. Nah, Tuhan menyertai. Tadi di pertama Tuhan menetapkan langkah, Tuhan menopang hidup kita, dan Tuhan menyertai. Pemazmur perhatikan bahwa sejak muda sampai masa tuanya dia tidak pernah melihat anak cucu orang benar itu dibiarkan terpuruk sampai tidak punya pengharapan, meminta-minta roti. Memang ada beberapa saja, tetapi itu ya tidak semua. Hanya beberapa orang, contoh orang benar atau mungkin keluarga mereka yang mungkin sangat miskin. Tetapi perhatikan bahwa kemiskinan mereka, kesederhanaan mereka tidak seperti orang jahat. Kemiskinan yang dialami orang jahat karena kejahatan mereka. Nah, sesusah-susahnya Tuhan pasti pelihara. Kenapa? Karena orang benar itu disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai bukan hanya pada saat dia hidup, sampai kepada keturunan demi keturunan, anaknya, cucunya itu akan diberkati oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan itu dia
luar biasa sekali. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh dengan Dia, kita serius dengan Dia. Ada orang bilang bahwa ayat ini 25 ini janji Tuhan kepada mereka yang murah hatinya, pada mereka yang senang memberikan pertolongan. Janji ini beri kepada mereka. Karena dibandingkan dengan ayat Amsal 11 ayat 14 itu ya, ada orang yang menyebar hartanya tapi terus bertambah kaya. Ada orang yang menghemat luar biasa tapi selalu berkekurangan. Nah, artinya bahwa ya ada orang yang memang luar biasa lah. Dia menjadi berkat Tuhan dan Tuhan tetap menyertai dia. Ada orang yang memang dia tangannya itu dia genggam begini dan akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Bukan dia bertambah baik, tapi justru bertambah menurun. Dia menghemat luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Wah, ini rajin pangkal pandai, apalagi sehat. Pangkal-pangkal itu ya, rupanya Alkitab bilang tidak. Justru orang yang tangannya terbuka itu akan bertambah-tambah, tapi yang tangan tertutup itu selalu berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya begini, dalam tahun ini kita pasti menghadapi berbagai macam pergumulan. Pasti kita menghadapi tantangan, pasti menghadapi penderitaan. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, nah mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa dalam keadaan yang paling sulit pun, tangan Tuhan itu selalu tersedia bagi kita, menopang kita, dan tidak membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Nah, tahun ini mungkin tahun yang kurang lebih lah tahun yang kemarin. Tapi kita tidak usah khawatir, tidak usah kita takut. Kita percaya saja, kita beriman saja, kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Nanti selebihnya itu bagian Tuhan, Dia akan mengerjakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya ini orang berdosa yang seharusnya tidak diperlakukan spesial. Tetapi puji Tuhan, karena topangan Tuhan, kita senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Kita dilayakkan oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan mau menetapkan langkah kita, Tuhan mau menopang kita, Tuhan mau menyertai kita, ini luar biasa. Mari kita optimis, kita semangat, kita maju dan kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, hidup ini harus terus maju. Hidup ini harus terus bergerak, harus terus maju ke depan. Jangan kita jalan di tempat ataupun kita mundur, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita harus terus bergerak, maju, ikut pimpinan Tuhan sampai kita mengakhiri tahun ini. Apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak, hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena Dialah Tuhan yang menetapkan, yang menopang dan menyertai hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi satu lagu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kuasanya, apa yang kelihatan mustahil, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Mari dengan sikap berdoa. Mungkin ada banyak kekhawatiran dalam hati kita. Ada banyak hal yang menakutkan, membuat kita bimbang, khawatir, tidak ada kepastian. Tetapi percayalah, kita punya Allah yang mengasihi kita. Allah yang berdaulat, mengatur segala kejadian-kejadian.
Bahkan Dia Allah yang sudah merancangkan hari depan bagi kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Turun satu ya. Mari kita berdiri semua dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Terbatas Mu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya. Banyak hal yang membuat kita tidak berdaya, tetapi yang Tuhan mau kita percaya kepadanya. Percaya dengan segenap hati kita, bawa hidup kita, bawa hati kita, bawa rencana kita, bawa semua keluarga kita. Dia Allah yang berdaulat. Tidak ada yang mustahil baginya. Di saat ku tak berdaya. Bapak Ibu yang rindu didoakan, saya persilakan maju. Mungkin tahun ini engkau khawatir, engkau bimbang, engkau ragu. Saya persilakan maju, karena kami akan mendoakan. Kita punya Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang menetapkan, Allah yang menopang, Allah yang akan menyertai kita. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya andalan kami, harapan kami. Dengan setengah suara di saatku, taruh tangan sebelah di dada, angkat tangan sebelah. Kuasa-Mu yang sempurna, jika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
nyata di saat ku tak berdaya, yang sempurna ketika ku percaya mujizat itu nyata karena kekuatan namun domu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa ketika percaya ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Musik tetap jalan. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan daripada anakmu yang terangkat ke surga, yang terangkat kepada Tuhan, tanda bahwa mereka membutuhkan bimbingan-Mu, mereka membutuhkan penyertaan-Mu, mereka membutuhkan lawatan-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu bagi mereka. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tangan Tuhan berkuasa atas mereka semua. Kalau ada yang berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk rumah tangganya, berdoa untuk relasi di dalam keluarga, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memulihkan relasi mereka. Kalau ada yang berdoa untuk pasangannya, suami istrinya yang jauh dari Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan jamah hatinya, Tuhan beranugerah kepadanya, Tuhan membawa dia kembali. Kalau ada yang berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, studi mereka, dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati anak-anak ini, Tuhan jamah mereka, jamah hidup mereka, jamah pikiran mereka, jamah seluruh keberadaan mereka, lawat mereka sepanjang tahun ini. Kalau ada yang berdoa untuk pekerjaannya, berdoa untuk rencana cita-citanya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati profesinya, memberkati semua yang dia kerjakan. Kami percaya kalau Tuhan yang tetapkan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menopang, Tuhan akan memberkatinya. Kalau ada yang berdoa untuk masa mudanya, berdoa untuk masa depannya, dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati. Beri kepada kami hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Biarlah kami punya kecenderungan menjalankan semua bagian kami dengan baik, dan biarlah bagian Tuhan Engkau kerjakan dengan sempurna. Kalau ada yang bergumul dengan dosanya, bergumul dengan pelanggarannya, dia terikat dengan kebiasaan tertentu, dalam nama Yesus, darah Yesus membersihkan hidupnya, membersihkan hatinya. Tuhan, kalau ada yang berdoa untuk sesuatu pergumulan tertentu, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau pulihkan. Engkaulah Tuhan kami. Di saat kami tak terbatas kuasa Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup memberkati. Berkati semua kami ya Tuhan, sepanjang tahun ini. Biarlah kami tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kami melangkah maju, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kami buat yang terbaik untuk Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tercurah, anugerah-Mu tercurah, berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Di saatku tak berdaya, saya kembalikan. Purna ketika ku percaya, mujizat itu nyata, karena kekuatan namun yang Tuhan.
Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Kita lakukan bagian-bagian kita. Itu pesan dari Tuhan. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan beracara bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah menerima berkat firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati hambanya Bapak Gembala dalam tugas pelayanan serta juga keluarga. Selanjutnya kita akan siapkan persembahan kita untuk kita memberi bagi Tuhan. Kepada petugas yang melayani dipersilakan. Kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 219 ayat 1-4. Harap bakti, kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri, dan seterusnya. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turun, pasti kita luput, dan segala yang harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terang bercahayalah matahari. Tiada bimbang, berkat suka Tuhan sampai kita serahkan diri. Jiwa harta sekalian atas mezbah Tuhan, dan tetap dalam harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya ku turun, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Bapa. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Yesus. Kami memuji, membesarkan dan mengagungkan Engkau di saat pagi hari ini Tuhan. Di minggu pertama di tahun 2022. Hanya karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih. Bapa, di kesempatan ini Tuhan,
kami sangat mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan, seluruh kehidupan kami menjadi satu persembahan yang sudah kami buat hari ini Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sudah memberikan berkat yang Engkau sudah berikan Tuhan. Kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan kami, sehingga melaluinya kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih. Engkau memberkati setiap uluran tangan kami, apapun yang kami peroleh terima, karena kami percaya bahwa berkat hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, yang mengasihi Tuhan melalui kolokte ini Tuhan. Engkau memberkati, bahkan juga persepuluhan mereka, bahkan juga Tuhan pembangunan, bahkan juga pengucapan syukur. Kotak 1000 Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah di minggu yang pertama ini kami sudah mengalami merasakan berkat itu, sehingga kami kembalikan, karena Engkau yang punya berkat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang memberikan berkat ini. Tuhan, Engkau memberkati, baik yang sudah memberikan, bahkan yang tidak sempat pun. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur hari ini Tuhan. Tidak bosan-bosannya kami umat-Mu Jemaat Karmil, kami datang di hadapan Engkau Tuhan 3 hari berturut-turut. Kami terus memuji dan membesarkan, mengagungkan Engkau. Terlebih Tuhan, firman yang sudah kami dengar menjadi satu kekuatan yang baru untuk kami melangkah di tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang begitu menguatkan kami. Bahkan juga Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hari ini kami sudah diberkati dengan kekuatan firman yang luar biasa. Dia menjadi awal dari semua kehidupan kami di tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih, karena Tuhan sudah berbicara kepada kami 3 hari berturut-turut. Kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa, karena akhir sebuah hal tidak akan berarti di awal daripada hidup ini Tuhan. Bahkan juga status kami sebagai anak Tuhan, oh Tuhan mengingatkan kami umat-Mu Jemaat Karmil. Sampai hari ini Tuhan, apa yang kami harus kerjakan untuk Tuhan, Tuhan sudah berbicara kepada kami, sehingga Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan, karena kami manusia hidup bukan karena makanan dan minuman, tetapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari bibir mulut-Mu Bapa. Terima kasih untuk kami terus melangsungkan kehidupan kami di tahun 2022 ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami bersama dengan umat-Mu Jemaat Karmil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Yesus. Ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau sudah memberkati seluruh kehidupan kami. Baik apapun dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau sudah penuhi dan tambahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami ini menjadi satu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami di saat siang hari ini Tuhan. Ibu-ibu yang sudah membawakan kolokte ini, Tuhan memberkati mereka. Engkau berkati suami mereka, Engkau memberkati juga anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan, pelayanan-pelayanan yang mereka jalankan akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah kami berikan hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati untuk masuk dalam tahun 2022 ini. Sehingga kami percaya bahwa kami tidak akan berkekurangan, karena firman sudah menjadi kekuatan bagi kami, akan mempercukupkan kami, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan, tanda heran Tuhan dari satu kepada yang lain, selagi kami diizinkan hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dengan berkat ini, hanya di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya serta para petugas kaum ibu yang telah melayani dalam persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan pulang, tetapi kita ingat janji Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita di tahun 2022 ini. Kita mengakhiri ibadah kita dengan kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 231, betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya aku memberitakannya terus, dan seterusnya. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, dan Bapak Gembala akan menutup kita dengan doa berkat. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, beri kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, diampuni milikku kekal. Ikutlah suara Tuhan, ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa akhiri ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran, penyertaan dan lawatan-Mu dalam ibadah perdana tahun baru tahun 2021, minggu yang pertama. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan hari ini. Sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami semua. Biarlah kami pulang dengan berkat pujian, kesaksian, doa, dan terlebih kebenaran firman-Mu. Pakai itu menjadi berkat yang besar, meneguhkan hati kami, iman pengharapan kami di dalam Tuhan, dalam kami menjalani tahun 2022 ini yang penuh dengan segala keadaan situasi yang akan kami hadapi. Biarlah kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Percaya bagian Tuhan, Engkau kerjakan, Engkau nyatakan, Engkau beri anugerahkan bagi kami dengan luar biasa. Tambahkan iman kami semua, banjiri hati kami dengan kasih yang dari surga. Roh Kudus terus membakar hati kami, membakar jiwa kami, perasaan kami, hati kami
berkobar-kobar untuk kami hidup dan memuliakan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir hari ini, berkati semua yang sudah melayani. Biarlah waktu yang sisa ini kami pakai dengan bijaksana, agar kelak kami berbahagia, kami berjumpa dengan Engkau. Akhirnya ibadah selesai, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa engkau dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.